Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, sukacita? Yes. Bertemu kembali dengan Kak Yufis di ibadah secara online. Semoga semuanya tetap sukacita dan tetap semangat di dalam menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebelumnya kita memulai ibadah, kita mau angkat satu pujian yang akan mau buat kita bergerak dan akan mengantarkan kita di dalam ibadah sekaligus di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari keluarkan suara yang indah dan berikan gerakan yang terbaik. Bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Ikuti doa Kak Yufis. Sama-sama kita mau katakan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai, memimpin dan memelihara seluruh kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah dan sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang menolong kami agar kami mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berikan kami konsentrasi, kemampuan di dalam hal ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami. Kuasa iblis yang tidak senang dipatahkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tema kebenaran firman hari ini, bersaksi dengan berani. Lanjutan dari kebenaran yang disampaikan Kak Ani minggu yang lalu ya adik-adik. Terambil dari Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Nanti adik-adik bisa baca kembali. Nah adik-adik, sebelum panjang lebar kita bahas apa ya arti bersaksi dengan berani, apa yang mau kita saksikan. Nah sebelumnya Kak Yufis mau ajak adik-adik untuk melihat dan mendengarkan satu film kebenaran ini. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak,
mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik, melalui film kebenaran tadi, bagaimana kita bisa melihat Petrus dan Yohanes yang Tuhan pakai untuk boleh menyatakan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan. Meskipun kepala imam dan orang-orang Saduki berusaha menggagalkannya, mereka memenjarakan, bahkan mengancam mereka, tapi itu tidak membuat Petrus dan Yohanes takut, gemetar. Tidak, adik-adik, tapi mereka tetap berani bersaksi tentang hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman hari ini, kita juga mau
diperlengkapi. Tuhan mau kita juga menjadi saksinya. Kita mau bersaksi dengan berani tentang bahwa hanya Yesus lah, di dalam Yesus ada keselamatan. Kak Ifis, aku takut, aku bingung bagaimana menyampaikan itu. Kita akan mulai itu semua dengan doa. Kita mau belajar bagaimana kita mau bersaksi dengan berani tentang Injil keselamatan itu bagi semua orang. Ingat ini apa adik-adik? Salib. Ini apa? Kasih atau love. Nah, Tuhan Yesus telah mati bagi kita karena Dia penuh dengan kasih. Hal inilah yang mau kita sampaikan kepada semua orang. Tapi ketika kita mau menyampaikan ini adik-adik, kita mau berdoa, kita berdoa dulu di hadapan Tuhan agar kita sungguh diperlengkapi dan kita mampu di dalam itu. Karena ketika kita berdoa, maka nantinya Roh Kudus akan menyertai, bahkan akan memimpin kita untuk boleh menyatakan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Karena ketika kita sudah menjadi keluarga Allah adik-adik, menjadi bagian keluarga Allah yang sudah dinyatakan ke Anik minggu lalu, bahwa kita ada tugas kita, yaitu apa? Menyampaikan Injil keselamatan, menjadi saksinya dengan berani, tanpa takut-takut ya adik-adik, karena kita akan bisa menyampaikan saksi itu dengan berani kalau kita mau dari diri kita sendiri, kita bersedia, kita dengan semangat untuk menyampaikan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi semua orang dan menebus semua dosa-dosa manusia, dan telah memberikan hadiah cuma-cuma, yaitu hidup yang kekal. Tapi bagaimana memperolehnya? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ingat, inilah yang mau kita sampaikan kepada orang lain. Kita mau jadi saksinya Tuhan dengan berani. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah sungguh boleh memberkati kita dan mengingatkan kita dan menyemangati kita kembali untuk boleh bersaksi dengan berani. Hafalan kita terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dihafal dan dikirimkan ke grup masing-masing. Demikianlah ibadah kita hari ini. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus untuk boleh memperluas kerajaannya. Sebelumnya kita angkat pujian kita, sekaligus kita boleh mengumpulkan persembahan. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan akhiri ibadah kita. Ingat ya adik-adik, bersaksi dengan berani. Semua lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah pimpin kami di dalam waktu ini. Terima kasih buat kasih-Mu. Biarlah setiap pujian, bahkan apa yang boleh kami nikmati dalam sepanjang ibadah, boleh menyenangkan hati-Mu. Perlengkapi dan ingatkan kami terus untuk boleh menjadi saksi-Mu dan sungguh berani menyatakan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Tolong kami ya Tuhan di dalam hal ini. Mari biarlah setiap apa yang
Firman-Mu yang boleh kami dengar tidak berlalu ya Bapa, tetapi sungguh termateraikan dan teraplikasikan di dalam kehidupan kami. Dan seluruh aktivitas kami ya Bapa, kami serahkan tangan Tuhan. Biar juga Tuhan yang pimpin akan seluruh kehidupan kami, di dalam sekolah kami, di dalam masa depan kami, bahkan di dalam keluarga kami masing-masing. Jauhkan kami dari paparan COVID ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan mengajari kami untuk boleh taat, untuk tetap setia di dalamnya Tuhan. Dan ampuni kami ya Tuhan, mungkin dari awal, pertengahan hingga akhir banyak hal tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami perbuat. Tapi kuduskan dan ajari kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus yang baik, biarlah doa ini disempurnakan seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu.